Cerita Rakyat Nusantara. Alkisah Dayang Bandir dan Sandayan Raja, Provinsi Sumatera Utara. Adik-adik yang manis, ketemu lagi kita di dalam channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat membangun channel ini agar terus berkembang dengan cara ketik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Dayang Bandir dan Sandayan Raja adalah kakak beradik dari Kerajaan Timur. Di usia mereka yang masih sangat amat muda, mereka telah menjadi anak yatim piatu karena raja wafat. Sedangkan ibu mereka telah meninggal saat melahirkan Sandayan Raja. Dengan meninggalnya raja, maka harus dipilih raja yang baru. Karena Sandayan Raja masih kecil, tahta kerajaan dipegang oleh Paman Kareang untuk sementara. Sayangnya, Paman Kareang berniat untuk menguasai kerajaan untuk selamanya. Dayang Bandir mengetahui niat buruk itu. Dia menyembunyikan pusaka kerajaan milik ayahnya. Dia tidak mau pamannya merebut pusaka itu. "Hanya adikku yang berhak atas pusaka ini," katanya. Paman Kareang mengetahui bahwa Dayang Bandir menyembunyikan pusaka itu. Dia memaksa keponakannya itu untuk menyerahkan pusaka kepadanya. "Jika kau tak mau, maka kau akan kuhukum," ancamnya. Namun Dayang Bandir tidak bergeming sejak saat itu. Paman Kareang selalu marah-marah kepadanya. Dayang Bandir jadi tak betah berada di istana. Dia sering pergi meninggalkan istana dan baru pulang saat sore menjelang. Suatu hari, Dayang Bandir tak pulang. Sandayan Raja amat cemas dan melaporkan pada Paman Kareang, yang selalu meminta pengawalnya untuk mencari Dayang Bandir. Ternyata, para pengawal menemukan Dayang Bandir telah meninggal karena digigit ular berbisa di dalam hutan. Sandayan Raja amat sedih, sedangkan Paman Kareang diam-diam merasa senang. Itu artinya dia bisa bebas mencari pusaka kerajaan yang selama ini disembunyikan dan dijaga oleh Dayang Bandir. Setelah menemukan pusaka kerajaan, Paman Kareang semakin pongah. Dan tibalah saatnya Sandayan Raja menjadi dewasa. Paman Kareang tak mau menyerahkan tahta kepadanya. Akhirnya, Sandayan Raja memilih untuk pergi meninggalkan istana. Dalam perjalanan, Sandayan Raja mendengar bisikan suara kakaknya, Dayang Bandir. "Pergilah ke kerajaan barat, temui Raja Sorma. Dia adalah kakak dari ibu kita. Dia tak culas seperti Paman Kareang." Raja Sorma terkejut melihat kedatangan Sandayan Raja. Dia bahkan tak percaya bahwa Sandayan Raja benar-benar keponakannya. "Bukankah kedua keponakanku telah tewas digigit ular berbisa di hutan?" ucapnya ragu. "Begini saja, semua keturunan keluarga kami mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jika kau benar-benar Sandayan Raja, maka turutilah perintahku," kata Raja Sorma kepada Sandayan Raja. Raja Sorma lalu meminta Sandayan Raja untuk memindahkan sebatang pohon dari hutan ke istana. Sandayan Raja berhasil melakukannya dengan sangat mudah. Tak puas, kali ini Raja Sorma memintanya untuk menebas hutan untuk dijadikan ladang. Lagi-lagi Sandayan Raja bisa melakukannya dengan mudah. Raja Sorma penasaran,
Dia lalu menyuruh Sandean Raja membangun istana megah dalam waktu 3 hari. Tak disangka Sandean Raja mampu memenuhinya. Raja Sorma mulai percaya, namun ada ujian akhir yang harus diberikan kepada Sandean Raja. Di sebuah ruang gelap gulita yang berisi puluhan orang gadis, Sandean Raja disuruh untuk harus menunjuk di mana putriku, kata Raja Sorma. Sandean Raja jadi cemas, namun Dayang Bandir membantunya dengan membisikkan suara. Didengarnya lagi suara bisikan Dayang Bandir. Masuklah, aku akan membantumu. Ternyata benar, Sandean Raja berhasil menunjuk putri Raja Sorma. Sekarang Raja Sorma percaya. Beliau lalu memutuskan untuk membantu Sandean Raja dengan berbicara kepada Paman Saryang mengenai tahta kerajaan timur. Akhirnya, Paman Saryang mengakui kesalahannya dan menyerahkan takhta kepada Sandean Raja.